Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kelembagaan hukum dan indeks pembangunan hukum didefinisikan sebagai pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum melalui dukungan aparatur yang berintegritas. 76 pilar kelembagaan hukum dijabarkan ke dalam 6 variabel dan 8 indikator. Penjabaran masing-masing variabel tersebut menggambarkan elemen terpenting dalam pengembangan kelembagaan hukum agar terciptanya supremasi hukum di Indonesia. Untuk itu, Kombes Pol Muhammad Syahriar SH.SIK selaku Kabid Pemberdayaan Aparatur Hukum pada Kedeputian Hukum dan HAM Kemenko Polhukam membawa sebuah inovasi proyek perubahan dengan judul Optimalisasi Proses Penanganan Perkara Pidana sebagai upaya peningkatan kapasitas nilai kelembagaan hukum terhadap indeks pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini ditandai dengan implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi pada dokumen administrasi penanganan perkara pidana melalui SPPT-TTI. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan. Saya mengapresiasi, saya menghargai pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi, apalagi telah disinergikan dengan Kemenko Polhukam, dengan kepolisian, dengan lapas, serta pengadilan. Tetapi yang penting bahwa data dan teknologinya harus terus diupdate. Tujuan dari proyek perubahan ini terbagi dalam jangka pendek yang dilaksanakan bulan September hingga November, jangka menengah hingga dari Desember hingga tahun 2023, dan terakhir jangka panjang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dimulainya proyek perubahan ditandai dengan terlaksananya pembentukan dan koordinasi dengan tim efektif proyek perubahan. Terlaksananya koordinasi bersama dengan stakeholder dalam rangka penyusunan tim kelompok kerja SPPT-TTI. Diterbitkannya surat keputusan tim efektif. Diterbitkannya buku pedoman penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Dikeluarkannya surat keputusan tim kelompok kerja SPPT-TTI. Diterbitkannya surat rekomendasi implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi. Dilaksanakannya sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi pada dokumen pertukaran SPPTI yang dilaksanakan pada 2 kota, Medan dan Banjarbaru. Terimplementasinya tanda tangan elektronik tersertifikasi pada dokumen administrasi penanganan perkara pidana. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi tahap pertama. Dan yang terakhir, dilaksanakannya kick-off implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Acara ini dibuka oleh Asisten Deputi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Mendukung penerapan tanda tangan elektronik dalam berkas perkara pada pertukaran dokumen administrasi pidana guna mempermudah proses pertukaran data dalam SPPT-TI. Menutup celah korupsi dalam proses penanganan perkara, menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses pertukarannya. Akan semakin memaksimalkan kinerja penyidik BNN. Implementasi dari proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas administrasi penanganan perkara, mempercepat proses pengiriman dokumen antar lembaga penegak hukum, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, dan yang tidak kalah pentingnya juga meningkatkan nilai indeks pembangunan hukum di Indonesia.